Halo sahabat, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke, analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Pemirsa, sore hari ini kita kedatangan Mbak Laura dari Fit Community. Beliau adalah apa Mbak beliau? Konsultan kesehatan. Konsultan kesehatannya. Sebelumnya saya sapa dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Komarudin. Apa kabar, baik ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ya tentang apa itu iPro ya. Ya. Mungkin nanti Mbak Laura bisa menjelaskan itu Pak iPro. Dan kita memang channel kita ini memang ingin memberikan solusi holistik kepada para penyintas stroke ya, terutama yang masih berjuang agar dapat mereka mempunyai alternatif penyembuhan. Nah, termasuk salah satunya adalah yang Mbak Laura sampaikan ini, yaitu iPro. Jadi Mbak Laura silakan memberikan apa itu iPro dan bagaimana prospeknya, bagaimana harapannya terhadap orang-orang yang sedang berjuang memulihkan stroke sekarang ini. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Pak Komarudin. Nah, untuk kesempatannya saya bisa berbagi di analisa stroke ya di sesi sore hari ini. Jadi yang iPro itu sebenarnya sebuah program kesehatan Pak. Jadi ada dua fitur untuk body confidence dan body healing. Nah, mungkin terkait dengan komunitas ini kita akan banyak membahas tentang body healingnya ya Pak ya. Nah mungkin perkenalkan juga, nama saya Laura. Background saya sebenarnya saya bukan dari bidang medis Pak. Saya backgroundnya sebenarnya engineer. Tapi beberapa tahun yang lalu, tahun 2012 saya terdiagnosa autoimun. Oh ya? Ya, hipertiroid. Nah, pada saat itu kondisi autoimun saya sangat parah. Jadi dokter mengatakan saya harus terapi medis jangka panjang. Kemudian saya harus konsumsi obat-obatan tentunya. Kemudian saya nggak boleh stres, saya harus kelola stres. Dan yang ketiga, pada saat itu dikatakan saya akan sulit untuk punya anak lagi kalau kondisi autoimun saya masih parah gitu ya, masih berat. Disitulah kemudian saya mulai mempelajari, sembari terapi medis tetap jalan, saya juga mulai mempelajari tentang penyakit saya ini apa sih gitu ya. Nah, disitulah saya mulai belajar tentang ilmu nutrisi, saya belajar tentang penyakit-penyakit autoimun seperti itu Pak. Jadi kalau sekarang saya lebih banyak membahas tentang kesehatan dibanding tentang engineering itu karena pengalaman hidup gitu ya, mungkin sama kayak Bapak sekarang, jadi lebih banyak mengerti ilmu kesehatan gitu ya Pak. Nah, saya dari Fit Community. Jadi Fit Community ini adalah komunitas orang-orang yang memang aware dan punya kepeduliannya untuk memberikan edukasi tentang kesehatan Pak. Background dari Fit Community ini beragam sekali. Jadi ada yang medis, ada yang non medis seperti saya gitu ya. Tapi kami memang saling memberikan edukasi. Jadi bagaimana bisa menemukan ini? Fit Community ini awalnya itu Pak, ketika saya lagi mencari solusi untuk kesehatan saya, kemudian diperkenalkanlah dengan teman dengan sebuah solusi nutrisi waktu itu. Jadi ada nutrisi suplementasi, saya konsumsi, ternyata itu membantu sekali, autoimun saya lebih baik gitu ya, pemulihannya lebih baik, dan saya alhamdulillah dianugerahi anak kedua waktu itu Pak. Gitu. Jadi dari situlah saya mengerti bahwa sebenarnya memang kesehatan kita pada saat lagi drop gitu ya, ada penyakit, kita butuh obat untuk pemulihannya, supaya kerusakannya nggak cepat parah gitu ya. Tapi kita juga harus melakukan sesuatu untuk perbaikannya. Nah, perbaikan itu adalah dengan nutrisi, pola makan, kemudian olah gerak, kelola stres tentunya. Nah, nutrisi itu kan bisa kita dapatkan dari makanan dan dari suplemen. Nah, di situ saya juga belajar dari teman saya itu memperkenalkan saya dengan komunitas ini Pak. Jadi di situ saya belajar bahwa kita makan sehat yang sebisa kita aja itu ternyata belum mencukupi kebutuhan mikronutrisi kita. Gitu. Kenapa? Karena banyak faktor, dari unsur hara makanan kita, tanahnya mungkin udah banyak pestisida bahan kimianya,
pupuknya udah banyak pestisidanya gitu ya. Kemudian olahan makanannya kadang-kadang terlalu overcook sehingga nutrisinya juga udah berkurang seperti itu. Nah, belum lagi makanan sekarang yang banyak kita temukan kan nggak sehat ya Pak. Ya. Gula, tepung, goreng gitu kan. Nah, itulah yang membuat kita harus aware bahwa dari makanan kita sehari-hari aja ternyata belum mencukupi nutrisi yang seharusnya tubuh kita butuhkan. Itulah kenapa zaman sekarang banyak sekali penyakit-penyakit yang aneh-aneh ya Pak ya. Yang mungkin dulu nggak ada, sekarang kok jadi autoimun nggak, perasaan saya baru dengar nih. Betul. Belum lama lah saya dengar. Belum lama. Ya mungkin 10 tahun terakhir baru mulai berkembang banyak gitu ya. Tapi 10 tahun yang lalu itu belum banyak yang aware. Bahkan dulu saya sempat salah diagnosa dokternya Pak. Saya dikira kanker dulu karena mirip, ada gejala yang mirip seperti itu. Saya dikira juga diabetes segala macam. Jadi banyak faktor gejala-gejala yang serupa dengan penyakit yang lain. Nah makanya sebenarnya kunci dari itu semua adalah kita harus mengenali tubuh kita sendiri, gitu ya. Kemudian kita harus mengenali kebutuhan nutrisi kita, jaga pola hidup sehat. Nah, saya paham kondisi modern sekarang kan kita nggak bisa betul-betul 100% sehat gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kan adalah kita kepingin makanan-makanan yang ya kurang sehat gitu ya. Atau kondisi pekerjaan kita atau aktivitas kita membuat kita nggak bisa aktif berolahraga dan lain-lain sebagainya. Terus bagaimana itu sampai menyimpulkan dengan program ini? Oke, nah tadi itu karena kita banyak yang kondisinya nggak bisa ideal sehat, ya kan? Sedangkan hidup kan harus berjalan. Ada orang yang harus kerja lembur, tidurnya sampai kurang dari seharusnya, tapi kan dia nggak bisa meninggalkan aktivitas itu. Nah, karena itulah muncul solusi program kesehatan ini Pak, yang membantu mereka yang memang kondisinya hidup di kondisi modern zaman sekarang yang nggak bisa ideal, tapi mereka tetap berhak dong punya hidup sehat seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang sehat gitu ya, ini sebelum kita membahas tentang kondisi yang memang pasca stroke gitu ya Pak ya. Kalau kita ngomongin kata sehat itu sebenarnya apa sih? Kalau menurut Pak Komarudin sehat itu apa Pak? Sehat itu kita tuh badan terasa nyaman, ya nice gitu. Mau tidak ada pegal-pegal, tidak ada, ya itulah nyaman lah. Gak sakit gitu ya? Gak sakit ya. Betul, nyaman. Nah definisinya kan memang tiap orang akan berbeda-beda ya Pak. Ada orang yang mengartikan, ya tadi kayak Bapak benar banget. Nah ada juga orang yang mengartikan sekedar dia nggak flu aja itu dia sehat gitu kan ya. Nggak batuk pilek aja dia sehat. Dia nggak demam aja dia sehat. Tapi ada orang-orang yang dia merasa sehat tapi sebenarnya dia merasakan yang tadi Bapak bilang pegel-pegel. Tapi dia nggak merasa itu sebagai faktor nggak sehat. Dia merasa itu baik-baik aja gitu. Nah sebenarnya kalau kita bicara definisi sehat yang benar itu adalah ada 6 hal Pak. Yang pertama adalah memang kita secara medis hasil labnya bagus. Ya. Hasil labnya bagus, klinisnya bagus ya, darahnya, tensinya, kolesterol segala macam. Yang kedua adalah punya fisik yang sehat, yang aktif bergerak. Aktif olahraga misalnya, pokoknya aktivitas aja, banyak gerak gitu. Yang ketiga adalah pola makannya benar, sehat. Pola makan benar ya. Pola makannya sehat, artinya kurangin gorengan, kurangin gula, tepung seperti itu. Kemudian yang keempat adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini penting sekali ternyata untuk balance metabolisme tubuh kita, hormonal kita, tekanan darah kita, semuanya itu semua tergantung dengan pola istirahat juga ternyata. Yang kelima adalah memiliki penampilan yang prima. Nah penampilan ini saya bukan bicara tentang tampilan fisik ya Pak ya, tapi kita tuh percaya diri dengan apa yang kita miliki, apapun kondisinya gitu ya. Kesempurnaan itu kan beda-beda setiap orang ya, tapi kalau kita bisa pede dengan diri kita sendiri itu termasuk sehat. Terakhir ini nggak kalah penting, mindfulness, punya keseimbangan antar punya manajemen stres yang baik. Ya, jadi betul-betul bisa hadir full dalam kehidupannya. Kan ada orang yang gini Pak, kerja tapi pikirannya kemana-mana. Tidur tapi pikirannya kerja terus gitu, otaknya kerja terus, akhirnya dia nggak istirahat. Nah, kalau kita bisa punya 6 faktor ini,
kita bisa manage stres kita dengan baik dan semuanya, maka itu sebenarnya kita udah masuk ke dalam kategori sehat. Nah, masalahnya tadi Bapak tanya kan, gimana kenapa bisa sampai ada program ini? Aktivitas orang modern zaman sekarang itu membuat kita kebanyakan kerja itu berjam-jam, larut malam, sehingga kurang istirahat. Makan jadinya nggak teratur, seketemunya aja, gitu kan? Giliran dia mau olahraga, karena jarang olahraga, begitu olahraga, ototnya langsung sakit-sakit, butuh recovery beberapa hari, bablas sampai sebulan 2 bulan nggak olahraga lagi. Itu contohnya saya. Ngalamin ya Pak ya. Nah, akhirnya udahlah mau olahraga lagi trauma gitu kan, ngerasa ntar sakit-sakit lagi, akhirnya makin mager, makin berat badannya karena kegemukan kurang gerak, akhirnya makin nggak nyaman dengan badannya. Biasanya itu memulai lagi susah tuh. Betul banget. Ketika kita berhenti memulai lagi susah. Betul banget. Jadi itu yang jadi kayak lingkaran setan kan Pak. Nah ini yang kemudian akhirnya kalau terjadi bertahun-tahun muncullah penyakit. Gitu. Nah penyakit ini kan macam-macam ya. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang kronis, ada yang akut gitu ya. Kalau akut kan cuma terjadi seketika, dia pulih. Kalau yang kronis, ya contohnya kayak stroke, itu kan sesuatu yang bisa terjadi lebih dari 3 bulan itu disebut kronis. Nah, sebenarnya penyakit-penyakit ini adalah akumulasi dari gaya hidup yang salah yang kita lakukan sebelumnya. Tumpukan. Jadi itu bukan terjadi tiba-tiba. Kejadiannya memang terasa tiba-tiba, tapi prosesnya sebenarnya itu akumulasi. Nah, itulah kenapa kita membuat program ini, Pak. Nah, IO program ini sebenarnya program yang membantu. IO program. Apa singkatannya? Ini aja Pak, namanya IO Pro aja. IO Pro ya. Iya, cuma kita sebut IO program. Nah, IO program ini sebenarnya program yang membantu kita orang-orang ini bisa punya gaya hidup yang sehat secara holistik. Yang tadi makanya saya seneng banget nih, kita cocok banget ya Pak ya temanya. Yang namanya sehat itu harus secara holistik, nggak bisa dari satu faktor. Kita makannya benar, tidur berantakan, salah juga. Jadi kita tidur udah banyak, olahraganya mager, salah juga kayak gitu. Nah, IO Pro ini memberikan solusi holistik. Jadi kita memberikan solusi mulai dari terapinya, ya, kemudian pola makannya, olah geraknya, dan juga ada komunitasnya. Nah, komunitas ini penting untuk apa? Kalau kita kita mau merubah pola hidup kita dari A ke B, tapi lingkungan kita masih dengan pola A. Kita sulit kan Pak untuk berubah sendirian gitu. Lahir batin lah ya. Betul. Jadi harus ada support sistemnya. Nah, itulah kita menyediakan komunitas yang sama-sama memiliki goal yang sama untuk hidup sehat seperti itu. Nah, tadi apa sih yang menjadi tadi kan faktor pertama terapis. Terapi bukan terapis ya, terapi. Jadi terapinya ini kita menggunakan perangkat smart device Pak. Jadi ada perangkatnya ini memiliki teknologi biphasic pulsating microcurrent. Ini teknologi kelistrikan, juga memberikan stimulasi untuk macam-macam. Jadi ada 3, ada sistem jaringan limfatik kita, saluran limfatiknya, kemudian otot, kemudian kulit, terakhir lemak. Jadi ada 4 yang distimulasi. Buat apa distimulasi? Untuk kesehatan. Nah, mungkin banyak dari kita yang belum pernah mendengar tentang sistem limfatik gitu ya, mungkin itu masih sesuatu yang awam. Jadi sebenarnya limfatik itu getah bening Pak. Getah bening. Getah bening itu sebenarnya, ini kalau pengen tahu getah bening itu apa gini, kalau misalnya kita kena siram air panas terus belendung ada cairan kan Pak dalamnya bening, itu getah bening. Getah bening itu kaya nutrisi. Jadi di situ ada nutrisi, kemudian ada sel imun, kemudian juga ada sampah-sampah metabolisme tubuh ada di sana juga. Nah, jadi getah bening itu harus lancar salurannya Pak. Kalau nggak lancar itu yang bisa menyebabkan terjadinya udem atau ya pembengkakan, nyeri, kemudian gangguan sistem imun kita. Nah, kalau sistem limfatik ini tersumbat, banyak banget faktor gejalanya. Salah satunya adalah adanya selulit, kegemukan, itu juga faktor yang bukan faktor, gejala dari sistem limfatik kita yang melambat. Kemudian kalau sulit BAB, ternyata itu juga sulit tidur,
atau tidur itu nggak tenang, nggak deep sleep. Nah, pernah nggak ngalamin tidur tapi mimpinya itu kayak dikejar-kejar? Ya. Itu tandanya kita stres. Itu kaitannya adalah ada sumbatan limfatik juga, Pak. Gitu. Jadi banyak sekali gejala-gejala yang mungkin kita ngerasanya itu biasa aja, tapi ternyata itu adalah tanda-tanda sumbatan limfatik. Nah, limfatik ini kalau kita nggak punya limfatik di tubuh kita, Pak, 24 jam kita lewat. Jadi limfatik ini dia posisinya pembuluhnya itu sejajar paralel dengan pembuluh darah kita. Jadi di mana ada pembuluh darah ada limfatik. Oh gitu ya. Ya, fungsinya apa? Itu tadi membalanskan sirkulasi cairan. Jadi dari pembuluh darah kita kan ada cairan ya, Pak ya. Itu dia rembes di pembuluh darah untuk apa? Ngeluarin nutrisi-nutrisi dan oksigen yang dibawa dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, rembesan cairan dari pembuluh darah ini itu harus dibalikin ke pembuluh darah oleh limfatik. Jadi limfatik itu dia nyerap cairan-cairan yang udah keluar tadi masuk lagi ke pembuluh darah. Itu yang membuat sirkulasi itu balance. Nah, kalau nggak balance itu yang biasanya dialami orang-orang yang kakinya bengkak. Ya. Ada yang lehernya ketalunin gitu. Betul, kayak gitu. Pembengkakan di ketiak seperti itu. Jadi kalau ada pembengkakan yang memang itu cairan dalamnya itu berarti ada sumbatan di limfatik. Nah, ya. Betul. Untuk melancarkan limfatik itu banyak metodenya. Ya, pertama adalah dengan kita berolahraga memompa otot. Oke. Tapi olahraganya nggak bisa sekedar olahraga biasa aja. Harus yang betul-betul aktif memompa ototnya dengan intens. Contohnya lompat trampolin, Pak. Trampolin tuh ya yang lompat-lompat itu 10-15 menit. Atau lari-lari kecil gitu. Lari-lari kecil, aerobik kayak gitu. Ya. Pokoknya sesuatu yang sifatnya jumping gitu. Bergerak ya. Bergerak aktif lompat. Nah, bergetar. Nah, masalahnya banyak orang-orang yang mungkin udah punya masalah kaki, lututnya nyeri, nggak bisa lompat-lompat gitu kan, Pak. Nah, itulah akhirnya mereka nggak bergerak. Nah, solusi yang kedua adalah dengan pijat limfatik atau MLDV. Pijat limfatik. Manual Lymphatic Drainage Powder namanya. Itu biasanya di klinik-klinik di rumah sakit ada MLDV. Itu yang harus dikerjakan, yang mengerjakan harus fisioterapis yang mengerti. Karena kan titik limfatik itu nggak boleh sembarangan juga, Pak, diapa-apain gitu ya. Nah, kalau dia kita ikuti MLDV itu banyak sekali manfaatnya gitu ya. Yang ketiga adalah dengan melakukan fisioterapi di klinik-klinik ya, mungkin Bapak pasti tahu juga gitu ya. Nah, masalahnya adalah mungkin waktunya kali. Lanjut. Oke. Nah, masalahnya adalah kalau kita melakukan fisioterapi di klinik, Pak, itu kalau satu ngantri ya, kalau mau pakai BPJS. Benar gak? Tapi kalau nggak pakai BPJS biayanya juga kan nggak murah ya. Nah, sedangkan kan untuk pemulihan misalnya kayak pasien pasca stroke, untuk mobilitasnya bisa pulih kembali, itu kan fisioterapinya harus dilakukan rutin. Nggak bisa tuh cuma sekali sebulan gitu ya, Pak ya. Kalau bisa seminggu mungkin 3 kali, 4 kali, semakin sering semakin baik, betul ya. Nah, cuma karena tadi BPJS itu ada batasannya berapa kalinya, kemudian kalau berbayar itu juga cost-nya mahal. Nah, itu yang membuat orang-orang yang mungkin membutuhkan fisioterapi yang lebih sering, mereka jadinya lama pemulihannya. Nah, itu salah satunya IOPRO ini berfungsinya di sana. Nah, device ini dia membantu melancarkan limfatik tadi. Jadi nggak pakai pijetan manual, dia dengan device ini dia udah ada teknologi listriknya tadi. Betul. Kemudian dia juga ada artificial intelligence-nya. Jadi kita nggak ngerti titiknya dimanapun, alatnya itu yang bekerja. Gitu, dia tahu di mana saluran limfatiknya, dan dia juga bantu recovery otot. Jadi banyak kan orang-orang yang pasien pasca stroke terutama ya, Pak ya, karena nggak bisa bergerak ya satu area sisi badannya, sehingga kan ototnya nggak aktif. Ototnya jadinya menciut. Ya. Nah,
sehingga ketika dia mencuit makin gak ada tenaga kan Pak untuk digerakkan. Nah, darah juga nggak lancar. Betul, darah juga nggak lancar. Itu makanya kan rasa kaku-kaku, kesemutan mungkin ya. Nah, IO Pro ini dengan perangkatnya itu dia membantu untuk ototnya itu kembali elastis, fleksibel lagi, sehingga otomatis aliran darahnya jadi lebih lancar. Itulah kenapa dengan terapi ini, penggunaan IO Pro device-nya ini bisa membantu pemulihan lebih baik gitu Pak. Bukan meninggalkan terapi yang sudah ada ya. Jadi terapi yang sudah ada tetap dilakukan, tapi tiap hari kita bisa gunakan IO Pro device ini untuk mempercepat proses pemulihannya. Jadi kita cuma 5 menit aja sehari, bisa dilakukan di rumah, bisa dikerjakan sendiri. Kemudian programnya juga dilengkapi nanti dengan nutrisinya juga, apa yang harus dikonsumsi. Ada petunjuk-petunjuknya nanti. Ada Pak, nanti pendampingannya, pola makannya juga seperti apa gitu ya. Jadi kita nggak cuma sehat secara mobilitasnya gitu ya, tapi juga keseluruhan tubuh kita juga jadi sehat. Mindsetnya juga kita ajarkan dan ada pendampingan tim dokternya juga Pak di sini. Jadi untuk teman-teman yang sedang berjuang stroke ini kayaknya sangat baik nih. Informasi yang sangat baik untuk alternatif pemulihan. Terus bagaimana nanti kita cara mendapatkan produk ini? Program ini kan baru akan launching nanti tanggal 4 Desember Pak, programnya 4 Desember. Jadi kalau teman-teman ada yang mau mencoba atau mau memiliki gitu ya Pak ya, menjalankan program ini, nanti bisa hubungi di nomor ini. Ya. Atas Laura. Dengan saya Laura, atau nanti ada tim saya juga nanti gitu. Gitu Pak. Saya kira baik ini sahabat, saya kira ini informasi yang sangat penting terutama bagi sahabat-sahabat yang sedang berjuang memulihkan persoalan fisiknya akibat dampak dari stroke. Dan terima kasih Mbak Laura. Nanti mungkin teman-teman akan mengkontak Mbak Laura untuk tindak lanjutnya, dan kami juga di sini akan terbuka untuk memberikan komunikasi antara sahabat dengan Mbak Laura. Satu lagi Pak, kita juga bisa membantu pengukuran komposisi tubuh, jadi lemak dan otot. Itu kita ada timbangan khusus. Kalau misalnya nanti memang dibutuhkan, kita bisa datang untuk nanti bantu mengukur kesehatan teman-teman semua, metabolismenya seperti apa. Dia itu menjadi faktor mengukur resiko terjadinya misalnya nanti ada fatty liver atau diabetes atau gangguan resiko stroke dan lain-lain sebagainya, itu kita bisa ukur dari sana. Mbak Laura nanti kan bersediakan kalau ada teman sahabat yang memontakkan, meminta informasi, minta penjelasan gitu ya. Boleh. Terima kasih Mbak Laura. Sama-sama Pak. Atas kebaikannya, mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi sahabat-sahabat yang sedang berjuang memperbaiki dari dampak stroke-nya. Sekian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya.